wabarakatuh. Minasama ohayou gozaimasu. Ketemu lagi dengan saya Heru Erlangga. Nah, kali ini video kita One Point Lesson hari ini itu temanya adalah lanjutan dari tema yang kemarin, yaitu pembuatan notulen. Oke, nah kita akan membahas lebih lanjut seperti apa sih teknisnya pembuatannya gitu, dan contohnya yang pernah saya buat gitu kan, nanti akan saya tampilkan dalam video ini. Oke, silakan disimak. Nah, pembuatan notulen itu pada dasarnya kita buat dalam sebuah kertas juga bisa sih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu bikin ribet dulu gitu kan, harus langsung diketik atau enggak gitu kan. Nanti di sini kadang-kadang bisa membuat contoh atau bukan contoh ya, apa ya, semacam draft dulu di kertas gitu. Ini juga sebetulnya saya udah punya bentuk yang sudah dicetak, tapi karena nggak sempat saya cetak gitu, jadi saya bikin gambarannya aja gitu kan, seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, notulen yang pernah saya buat bentuknya. Nah, sini rekan-rekan bisa lihat di sini ada ini nama meetingnya ya, nama meetingnya di sini misalnya apa meeting, misalnya contoh kalau di tempat saya Getsuji meeting gitu kan, atau laporan bulanan atau monthly report meeting. Nah, nanti masukkan di sini. Ini jangan lupa kenapa harus ada nama meetingnya, karena itu menunjukkan identitas notulen itu gitu. Kemudian, nah nanti di sini masukkan juga tanggalnya, tanggal pelaksanaan meetingnya. Ini saya pakai format Jepang, ya pakai format Indonesia juga tidak apa-apa. Misalnya contoh 1 September 2020 misalnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa di sini tulis tempatnya. Nah, kenapa harus ditulis tempatnya? Ini supaya orang tuh ingat waktu itu tuh di mana sih pelaksanaannya. Jadi bukan hanya tanggalnya saja, tapi tempatnya juga. Nah, kemudian ini jangan lupa bubuhkan juga kolom tanda tangan, karena bisa jadi si notulen itu tuh harus ditandatangan oleh evaluator gitu. Nah, makanya di sini dicantumkan ada nama evaluator. Evaluator itu maksudnya apa? Jadi orang yang memberikan instruksi itu kita sebut evaluator. Nah, biasanya suatu meeting itu kan berbentuk biasanya itu berbentuk evaluasi, laporan, ya istilahnya laporan pertanggungjawaban, laporan bulanan dan lain sebagainya. Nah, berarti kan akan ada orang yang menilai atau mengevaluasi laporan tersebut, dan nanti kita tulis di sini. Nah, kemudian nanti di sini tulis juga pesertanya siapa, orang-orang yang hadir di situ gitu. Nah, ini penting ditulis seperti ini karena bukan hanya sebagai identitas dokumen, tapi kita juga bisa melacak istilahnya gitu. Jadi hari itu yang ikutan meeting itu siapa saja, kemudian orang-orang yang berhubungan dengan meeting itu tuh siapa saja. Jadi nanti ini kaitannya apa sih, poin-poin ini nanti ada kaitannya dengan isi. Nah, kemudian kita beri tanda di sini. Ini ada tanda bulat hitam, instruksi ya gitu. Jadi untuk menunjukkan, untuk membedakan mana yang instruksi, mana yang advice. Nah, kalau advice ini nanti ini saya kasih tanda bulat putih ya. Kemudian nanti ini kita buat dalam bentuk tabel. Ini tabelnya bisa berupa Excel, Word atau PowerPoint. Ini sebetulnya contohnya saya bikinnya pakai PowerPoint ya. Di sini ada area. Area itu sebetulnya maksudnya gini, divisi mana atau departemen mana yang berkaitan dengan komentar ini gitu. Nah, ini di sini nanti tulis identitasnya, misalnya departemen pembelian, departemen HRD misalnya, atau departemen apa, kita tuliskan di sini. Nah, kemudian nanti di sini dituliskan kontennya. Ya, misalnya instruksinya apa gitu misalnya. Kemudian sarannya apa di sini gitu. Nah, biasanya, nah ini tergantung aturan dari perusahaan ya gitu kan. Jadi nanti di sini dituliskan juga due date-nya kapan gitu. Nah, ini jangan lupa ya, PIC-nya siapa. Ini bisa nama orang atau bisa nama departemen. Misalnya kalau di sini kita tuliskan divisi gitu ya, divisi produksi gitu. Nah, nanti divisi produksi itu yang berkaitan itu siapa saja. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan konten yang ada di sini gitu. Jadi nanti kita tuliskan di sini. Nah, pada dasarnya membuat notulen itu ya gampang-gampang susah sih gitu. Jadi semua yang teman-teman sudah rumuskan gitu kan, misalnya ada rekamannya, kemudian kita dengarkan, kemudian diisi dibuat dulu draftnya. Setelah itu nanti masukkan dalam
tabel ini gitu, nanti disusun gitu di sini yang rapi. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, nah rekan-rekan bisa minta atau teman-teman bisa minta cek ke evaluator yang bersangkutan, atau misalnya minta cek juga ke orang lain juga bisa. Jadi kita cocokkan dulu catatannya dan sebagainya. Nah, ini pada dasarnya acuan saja gitu. Bisa jadi teman-teman bisa membuat bentuk yang lebih simple mungkin, atau misalnya yang lebih detail lagi gitu kan, macam-macam ya sebetulnya bentuknya. Tapi yang pasti di sini poinnya adalah ada instruksi, ada advice itu. Kemudian jangan lupa ada identitas dokumennya. Kenapa? Karena kalau identitas dokumen ini ya seperti yang tadi saya sebutkan, nama meetingnya ya seperti ini. Ini ada nama meetingnya di sini, kemudian di sini ada tanggal meetingnya, dan jangan lupa pesertanya. Nah, karena ada kalanya kita juga harus konfirmasi sama peserta ini gitu, Pak ini betul tidak ada advice seperti ini atau ada instruksi seperti ini. Nah, kemudian poinnya ini juga hampir saya sebutkan ya. Nah, biasanya yang di do that ini adalah yang instruksi saja gitu. Jadi kalau misalnya saran ini tidak usah. Tapi kembali lagi, balik lagi ke kebijakan perusahaannya gitu. Jadi ada yang misalnya, advice juga harus dijawab, misalnya tidak apa-apa gitu. Pada dasarnya advice itu kan hanya arahan saja. Jadi kalau misalnya departemen itu bekerja harus begini. Tapi kalau misalnya instruksi itu biasanya harus dijawab di laporan berikutnya atau sesegera mungkin tergantung tanggal yang ditulis, karena itu berhubungan dengan pekerjaan lah gitu ya. Jadi misalnya nih kalau hari itu laporan mengenai action plan atau misalnya laporan pertanggungjawaban sebuah kegiatan dan memang belum selesai, kemudian evaluator memberikan instruksi, poin ini tolong dilaporkan kembali, atau misalnya ini tolong dikaji ulang kemudian laporkan hasilnya. Nah itu nanti jadi item instruksi dan dilaporkan sesuai unitnya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, semoga tidak puas ya.